Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khotbah pada hari ini Minggu 26 April 2020 didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikian sabda Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur, mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang bergumul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudaraku, demikian sabda Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebagai ciptaan, Allah menempatkan kita hidup dalam garis waktu. Garis waktu yang kita tidak pernah mengerti panjang pendeknya, jauh dekatnya, lama atau sebentar jarak tempuhnya. Tak seorang pun mengetahui. Oleh karena itu, ketika kita mengawali hidup dalam garis waktu itu, kita juga sedang meniti jalan pulang. Garis waktu yang kita tempuh itu milik Allah dan berpusat pada otoritas Allah. Allah sendiri telah menjadwalkan siapa di antara kita yang lebih cepat atau lebih lambat mencapai garis finish. Oleh sebab itu, dalam menapaki garis waktu kehidupan, kita berada dalam kondisi berserah pada keputusan dan waktu Allah. Saudara-saudara, di antara kita berjuang dengan berbagai ikhtiar agar dapat melalui garis waktu lebih panjang, memakai waktu lebih lama. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang berada dalam kesesakan, kelelahan, keputusasaan. Meskipun garis finish masih jauh. Oleh karenanya banyak orang bilang ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi tidak sedikit orang yang putus asa, kelelahan, dan berhenti sebelum garis finish dengan membunuh dirinya sendiri. Banyak juga orang yang siang malam memohon-mohon dengan doa agar disegerakannya mencapai garis finish. Dengan kata lain, disegerakannya Allah mengakhiri hidupnya. Saudara yang kekasih, garis waktu yang kita lalui membawa diri kita masing-masing pada pemahaman, bahkan sampai kesimpulan bahwa Allah sang pemilik waktu menempatkan masing-masing kita pada garis yang berbeda-beda. Sebagian orang melewati garisnya dengan mudah, penuh sukacita. Tetapi banyak orang mengeluh betapa berat jalan hidupnya. Lebih dari itu, banyak pula orang berkelelahan sampai pada keputusan menghujat bahwa Allah tidak adil, Allah pilih kasih, Allah itu kejam.
Ini semua oleh karena begitu beratnya hidup, begitu beratnya melewati garis waktu yang ditetapkan Allah. Banyak orang memilih menyimpang dari garis waktu Allah dan memilih jalannya sendiri dengan perilaku masing-masing. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita semua berjalan pada garis waktu Allah. Baik sebagai pribadi, keluarga, atau gereja. Kita melangkah pada gelombang waktu. Ada kala kita berjalan dengan lega, sukacita. Ada kala kita kelelahan karena beban hidup yang demikian berat. Baik perasaan, hati, ekonomi, ketidakcocokan, kekecewaan, cacian, hinaan, kebimbangan. Oleh karenanya ada di antara kita berhenti melangkah, berbelok arah, memilih jalannya sendiri, dan diakhiri dengan mengikrarkan syahadat lain. Demikian pula ada yang melepaskan genggaman tangan pasangannya dan menggandeng pasangan baru. Ada pula yang menghalalkan segala cara dengan serakah, tidak jujur, ngakali, bahkan merampas hak-hak orang lain. Saudaraku, apapun warna sejarah perjalanan kita, hari ini Allah memanggil saudara menjalani kehidupan menurut garis waktu yang ditetapkan Allah. Dengan garis waktu yang kita lalui, Allah telah memberi penerang melalui Roh Kudus. Allah juga telah memberikan pagar beteng melalui Alkitab dan hukum-hukumnya. Lebih dari itu, Allah juga telah menunjukkan arah jalan kita melalui kehidupan bangsa Israel, teladan para hakim, kehidupan para nabi, dan lebih konkret lagi melalui jalan salib yang ditempuh oleh Yesus untuk mengangkat saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita, untuk berdiri sebagai teladan agar setiap orang mampu melewati garis waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Teks kita Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mengisahkan dua murid Yesus yang mengalami keputusasaan, kebimbangan, kekacauan, ketidakmenentuan, dan keputusasaan. Oleh karena apa? Oleh karena sang idola, tokoh pembebas, penyelamat mereka sudah mati. Dengan kebimbangan, keputusasaan mereka, akhirnya kedua murid Yesus ini mengambil keputusan untuk pulang kampung ke Emmaus. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan pulang ke Emmaus, mereka mempergumulkan, mempercakapkan tentang Yesus.
kenabian Yesus, kemesiasan Yesus, ketokohan Yesus, kuasa firman-Nya, perkataannya, kuasa pekerjaannya, nubuat-nubuatnya. Mereka juga merasakan kesedihannya oleh karena ketidakadilan yang dialami oleh Yesus. Kebengisan, kekejaman para pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tega menyerahkan Yesus pada hukuman mati dan berakhir di kayu salib. Saudara-saudaraku, ketika mereka mempercayai tentang Yesus, mempergumulkan tentang peristiwa yang dialami oleh Yesus. Yesus yang bangkit hadir menyertai perjalanan mereka. Yesus menceritakan, memberikan pemahaman tentang Mesias. Mesias memang harus menderita untuk mencapai kemuliaannya sesuai dengan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bahkan Yesus mengisahkan perjalanan Mesias. Perjalanan mesianik dikisahkan melalui apa yang disaksikan oleh kitab suci, dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Saudara-saudaraku, sesuatu yang luar biasa yang menjadi catatan kita semua, bahwa sesampainya di Emmaus, kedua murid ini membuka hatinya untuk menawarkan tumpangan bagi orang asing yang adalah Yesus sendiri yang tidak mereka kenal, untuk menginap di rumahnya karena hari sudah mulai gelap. Sikap yang dilakukan oleh dua murid ini sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, seperti yang dikisahkan oleh Matius 25 ayatnya yang ke-40 dan seterusnya. Bahwa setiap orang yang ingin berjumpa dengan Yesus harus mampu melepaskan belenggu-belenggu, memberikan minum kepada orang yang haus, memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan tumpangan kepada orang asing, memberikan baju kepada orang yang telanjang. Dan ini disimpulkan dalam ayat yang ke-40, bahwa setiap orang yang ingin bertemu Yesus harus peduli memperhatikan saudaranya yang paling hina. Orang asing dalam konteks ini Yesus dianggap orang yang paling hina. Karena apa? Dia tidak mempunyai tempat. Dan dua murid ini menyediakan hatinya, rumahnya untuk singgah orang asing ini. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Mereka mendapatkan pelayanan ekaristi dari Yesus sendiri, Sang Ekaristi. Dan setelah menerima pelayanan ini, mereka terbuka matanya, dicelikkan matanya, melihat peristiwa yang mengherankan, yakni mereka boleh berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudaraku, sesuatu yang luar biasa terjadi. Berjumpa dengan Yesus yang bangkit artinya mengalami kehidupan kembali seperti apa yang dialami oleh dua murid ini. Mereka meletakkan kelelahannya, kebimbangannya,
keputusasaannya berbalik, bangkit berdiri, dan berlari menuju Yerusalem yang jauhnya 7 mil dari Emmaus. Bertemu dengan murid-muridnya. Bertemu dengan murid-murid Yesus. Dan apa yang ingin dilakukan oleh dua murid Yesus ini? Ingin memberitakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap orang mengalami perjalanan. Setiap orang berjalan melalui garis waktu yang ditentukan Allah. Saya yakin di antara saudara-saudara semua mengalami perjalanan ini. Dan perjalanan ini kita lalui tidak dengan mulus. Ada yang berhenti di tengah jalan, tidak bergerak kemana-mana. Ada yang berbalik arah dengan mengikrarkan syahadat lain. Ada juga yang menggandeng pasangan baru, meninggalkan pasangan lama. Ada yang juga dengan serakah, dengan kecurangan untuk memenuhi kehidupannya dan merampas hak-hak orang lain. Tetapi hari ini, apapun perjalanan, apapun warna perjalanan saudara semua, Allah memanggil kita kembali kepada garis waktu yang ditentukan Allah. Saudara-saudaraku, saat ini saya akan bersaksi tentang seorang sahabat yang saya kunjungi pada awal bulan tahun 2020 ini, yaitu Pendeta Gogot Sabtohati. Ketika itu mengalami penderitaan sakit yang teramat sakit, karena kanker ususnya sudah menjalar di mana-mana sampai ke kandung kemih. Bahkan penderitaan yang paling menyakitkan ketika dia mau buang air kecil, itu harus berjam-jam di kamar mandi karena hanya menetes dan sakitnya sangat luar biasa. Tapi dalam kondisi semacam itu, dia masih bisa bercanda. Dia bilang dengan saya, "Aku ki loro tenan. Kakakku sakitnya seperti saya dan akhirnya meninggal. Saya juga tahu kalau kamu juga sakit. Saya tidak tahu kapan waktu Tuhan. Lebih dulu saya atau lebih dulu kamu. Tapi yang jelas bagaimana kita menikmati hidup ini." Dan menikmati gimana? Dia bilang, ketika medis masih sanggup, sakit seperti apapun, mari kita lalui. Dan jika Tuhan masih memberikan waktu saya untuk bisa berdiri berjalan, saya akan berjalan. Memenuhi panggilan saya, tetap melayani Tuhan. Dan perjumpaan kami yang kedua ketika Pendeta Gogot Sabtohati dirawat di Bethesda. Sebelum dia dirawat kembali dan meninggal, di sana ada Bu Evi. Dan ketika saya datang, saya dari kejauhan saya sudah melihat bahwa ventilator itu menempel di wajahnya. Itu artinya kondisinya berat. Saya mendekati pelan-pelan dan akhirnya dia sudah mengulurkan tangannya. Dan kata-kata yang pertama keluar, "Ayem, iso-iso tekan kene ketemu aku." Artinya juga dia berpikiran, merasakan apa yang saya alami karena saya juga mempunyai penyakit.
Dan ketika kami berjabatan tangan, akhirnya tidak terbendung. Air mata, isak tangis, dan suara tangisan itu akhirnya memenuhi ruangan itu. Saya yang juga ikut menangis, kemudian melepaskan genggaman saya bangkit berdiri. Dan saya bilang, aku emoh nek ngomong kaya ngono kuwi, nek kowe kaya ngono kuwi. Kita itu mempercayai bahwa Yesus tempo dulu juga Yesus saat ini. Kita juga mengajarkan kepada jemaat, kalau Yesus yang tempo dulu mampu membuat mukjizat, mampu menyembuhkan orang sakit, mampu membangkitkan orang mati, hari ini pun kita juga mengajarkan dan percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit seperti kamu. Akhirnya dia terdiam. Dan saya bilang, semangat, aku bulan Juni mantu, sesuk kowe sing mimpin. Aku loro koyo ngene, masih bulan Juni, ada waktu Tuhan bekerja menyembuhkan kamu. Dia nangis menjadi-jadi. Dan akhirnya ngomong sama istrinya, Bu, sesuk bar mimpin ibadah terus nang kebun teh. Istrinya mengangguk, iya. Saudara-saudara, Pendeta Gogot menjadi teladan iman bagi saya dan mungkin bagi pendeta-pendeta Kulon Progo. Dan saya menyampaikan selamat kepada GKJ Sentolo yang meskipun waktunya tidak panjang, tetapi boleh berjalan dengan seorang teladan iman, Pendeta Gogot Sabtoati. Dan kepada Bu Evi, anak saya Andin dan Tio, saya mengerti, kita semua tahu kalau kalian merasakan kebimbangan, kecemasan, kebingungan. Tetapi kalian memiliki seorang Bapa yang luar biasa, yang memberikan teladan iman, kesetiaan kepada Tuhan, mampu melewati garis waktu yang ditentukan oleh Tuhan, tidak dengan mengeluh, tapi tetap dengan perjuangan. Saudaraku yang kekasih, kita semua masih berada dalam garis waktu yang ditentukan Tuhan. Ada kalanya kita bisa dengan lega melewati. Ada kalanya kita mengalami kegalauan, penderitaan luar biasa. Tetapi hari ini Yesus sendiri menawarkan resep melalui perjalanan pulang ke Emmaus dua muridnya. Bahwa dengan mempergumulkan, mempercakapkan tentang kuasa Tuhan, penderitaan Tuhan, ketidakadilan yang dialami Tuhan, dan memahami tentang kemesiasan Yesus dan ketuhanan Yesus secara benar melalui belajar Alkitab, memahami nubuatan-nubuatan nabi-nabi, dan akhirnya membuka hati untuk memberikan tumpangan kepada orang asing, membuka hati, memberikan ruang untuk Yesus, dan membuka rumah kita untuk orang-orang menderita. Yesus akan hadir menjumpai kita, melayani ekaristi terhadap kita semua. Itu artinya pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh dan jiwa kita, melayakkan saya dan saudara sebagai warga kerajaan Allah,
menghilangkan penderitaan kita, kelelahan kita, dan menggantikan dengan kemuliaan yang juga dialami oleh Yesus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.